Pernah nggak kamu ketemu orang yang kalau kamu senggol dikit, reaksinya cuma, hehe, iya. Tapi nadanya bikin kamu merasa baru saja menginjak kabel charger yang lagi dicas. Dia jarang marah, bahkan terlalu jarang. Sampai kamu hampir percaya dia ini manusia mode hemat baterai. Tapi begitu satu hari dia marah, suasananya berubah kayak wifi mati pas kamu lagi mabar. Hening, tegang. Semua orang mendadak jadi sopan. Dan yang bikin merinding bukan cuma volume suaranya, tapi ketepatan kata-katanya. Kayak dia sudah lama menulis naskah lalu tinggal tekan tombol publish. Ada psikologi tersembunyi di balik orang-orang yang jarang marah, tapi sekali marah sangat mengerikan. Kadang bukan soal temperamen, tapi soal cara mereka menyimpan emosi. Dan kalau kamu paham polanya, kamu bakal sadar, oh pantas, dan mungkin aku juga begitu. Tipe pertama, si penjaga damai. Ini orang yang kelihatannya paling dewasa di ruangan, padahal seringnya paling capek. Di grup keluarga, dia yang menetralkan candaan yang kelewatan. Di kantor, dia yang bilang, aku bantu ya, padahal kerjaannya sendiri sudah numpuk. Kalau ada konflik, dia jadi peredam, bukan karena dia kebal, tapi karena dia takut keributan berubah jadi kehilangan. Secara psikologis, penjaga damai sering belajar bahwa marah itu tidak aman. Entah karena dulu marah selalu dibalas lebih besar, atau karena ia merasa kasih sayang itu bersyarat. Jadi dia menahan sinyal-sinyal kecil. Kesal, ditelan. Kecewa, ditelan. Lama-lama yang ditahan bukan cuma emosi, tapi harga dirinya juga. Dan ketika akhirnya meledak, itu bukan amarah satu momen. Itu tumpukan bertahun-tahun yang akhirnya dapat pintu keluar. Mungkin itu kamu, yang terlihat santai, tapi dalam kepala punya daftar hal yang aku biarkan sepanjang sejarah. Lalu ada tipe si rasional berlapis baja. Orang yang kalau kamu curhat, jawabannya rapi. Kalau ada drama, dia malah nanya, intinya kamu mau solusi atau mau didengerin? Dia jarang marah karena dia punya kontrol diri tinggi, dan dia percaya emosi harus ditaruh di tempat yang benar. Tapi di sini letak keunikannya. Kontrol diri tinggi kadang dibangun dari kebutuhan untuk tetap terlihat kompeten. Jadi marah disembunyikan, bukan karena tidak ada, tapi karena nggak pantas. Sampai ada yang menyentuh hal yang dia anggap prinsip, dipermalukan, disepelekan, atau dibuat terlihat bodoh. Begitu itu terjadi, amarahnya keluar dengan bentuk yang sangat tajam. Kalimatnya presisi, suaranya dingin, dan kamu merasa sedang diinterogasi versi elegan. Kalau kamu tipe yang jarang teriak tapi sekali bicara bikin orang diam, mungkin kamu ada di sini. Tipe lain, si penampung tanpa indikator. Ini orang yang baik-baik aja terus, sampai tiba-tiba tidak. Kamu tanya, kamu kenapa? Dia jawab, nggak kenapa-kenapa kok. Tapi gesturnya sudah seperti pintu yang mau dibanting. Dia bukan bohong, dia benar-benar nggak sadar kapan mulai kesal. Secara psikologis, ini sering terjadi pada orang yang tidak terbiasa mengenali emosinya sendiri. Dari kecil mungkin dia diajari, jangan lebay, jangan marah, jangan ngeluh. Akhirnya emosinya tidak punya nama, cuma punya efek samping. Gampang capek, gampang sensitif, gampang meledak. Dan ketika meledak, dia sendiri pun kaget. Lalu setelahnya merasa bersalah. Kalau kamu sering berpikir, loh kok aku bisa segitunya ya? Mungkin masalahnya bukan kamu jahat, tapi kamu telat membaca sinyal tubuhmu sendiri. Lalu ada tipe si pencatat diam-diam. Ini yang paling bikin orang salah paham. Dia terlihat santai, memaafkan, bahkan ikut ketawa waktu kamu bercanda kelewatan. Tapi dia ingat, bukan untuk dendam, lebih ke, aku butuh bukti dulu apakah ini kebetulan atau pola. Dia menghindari konflik, jadi dia mengumpulkan data. Sampai akhirnya, data itu cukup. Dan ketika dia marah, yang keluar bukan sekedar emosi, tapi kesimpulan. Ini bukan sekali dua kali. Aku sudah bilang dulu, dan kamu baru sadar. Selama ini dia bukan tidak marah, dia cuma menunggu kepastian bahwa dia memang sedang tidak dihargai. Kalau kamu sering diam dulu lalu meledak dengan kalimat runtut seperti laporan tahunan, kamu mungkin pencatat. Terakhir, tipe yang sering paling menyentuh. Si luka lama yang terpicu. Dia bisa baik-baik saja hampir sepanjang waktu, tapi ada tema tertentu yang seperti tombol darurat. Diabaikan, dibandingkan, dikhianati, dipermalukan. Ketika ada situasi yang mirip, otak membaca itu sebagai ancaman lama yang kembali. Makanya, reaksinya bisa terasa kebesaran untuk orang lain, tapi sangat masuk akal untuk dirinya. Yang muncul bukan cuma marah hari ini, tapi rasa sakit yang dulu belum sempat diproses. Jadi kalau kamu ketemu orang yang jarang marah tapi sekali marah mengerikan, coba lihat dia menahan demi damai, demi citra kuat, karena nggak peka sinyal emosinya, karena sedang mengumpulkan bukti, atau karena ada luka yang tertekan.
Coba tulis di kolom komentar kamu ngerasa relate di bagian mana, dan momen apa yang paling kamu ingat saat kamu atau seseorang yang kamu kenal jarang marah tapi sekali marah, semua orang langsung diam. Kalau kamu mau, kita bisa bahas lebih dalam cara ngelola kemarahan ini di video berikutnya.